Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada babul ikhlas wa ihdarin niyah, bab tentang kewajiban ikhlas dan menghadirkan niat. Memasuki hadis yang ke-7. Qala rahimahullah, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian atau fisik kalian, dan tidak pula kepada rupa-rupa kalian atau kecantikan dan ketampanan kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada lafaz lain yang lebih lengkap. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah jemaah sekalian hadis yang ke-7 dengan tambahan lafaz yang lebih lengkap. Dan sebagian ulama menyayangkan Imam Nawawi rahimahullah tidak menyebutkan lafaz yang lebih lengkap. Ya. Hadis yang mulia ini mengandung banyak sekali pelajaran berharga bagi kita. Pelajaran yang pertama dan paling utama adalah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menilai hati kita. Hati kita yang pertama sekali dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebelum yang lainnya. Hati kita yang nomor satu. Oleh karena itu, hadis ini memberi pelajaran penting kepada kita
untuk memperhatikan kondisi hati, untuk selalu memperbaiki hati kita. Ini pelajaran yang pertama. Karena penilaian utama dari Allah Azza wa Jalla untuk kita adalah hati kita, maka kita harus selalu memperbaiki hati kita. Amalan-amalan hati itulah yang utama. Kebaikan hati itulah yang utama. Apa amalan-amalan hati dan kebaikan hati itu? Yaitu hati yang beribadah kepada Allah dan selamat dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh hati. Yang paling utama adalah al-ikhlas. Amalan hati yang paling utama adalah al-ikhlas, keikhlasan, yaitu kita niatkan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata dan hanya karena Allah. Tidak kita tujukan ibadah kita kepada selain Allah, tidak pula karena selain Allah. Inilah jemaah sekalian, amalan hati yang paling tinggi, yaitu al-ikhlas. Sebaliknya, dosa hati yang paling besar adalah syirik, yaitu ketika seseorang meniatkan tujuan dia beribadah untuk selain Allah. Dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Maka itu syirik besar. Atau dia niatkan ibadahnya untuk Allah tapi karena selain Allah, maka itu adalah syirik kecil atau riya, yaitu dia pingin dipuji orang walaupun dia beribadahnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Tapi dengan itu dia pingin dipuji orang. Itulah namanya riya. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya, yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau pernah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa syirik kecil itu? Kata beliau, itulah riya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW menegaskan, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kabarkan yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah al-masih ad-dajjal? Perhatikan jemaah sekalian, ada sesuatu yang lebih ditakutkan oleh Nabi SAW menimpa kita daripada ketemu Dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di dalam hati. Lalu Nabi SAW memberikan contoh orang yang memiliki syirik di dalam hatinya. Yakumur rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadri rajulin ilaih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seseorang yang melakukan sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa? Karena seperti ada yang memperhatikan. Dia merasa kayaknya ada yang merhatiin aku nih.
maka dia bagus-baguskan sholatnya. Tadinya rencana baca kulhu saja, jadi baca Al-Kahfi, jadi panjang, karena kayaknya ada yang perhatikan. Dibagus-baguskan bacaannya, dipanjang-panjangkan, dilagu-lagukan, demi untuk mendapatkan pujian orang. Na'udzubillah, ini adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ini penyakit hati yang harus kita bersihkan darinya, hati kita. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting, memperhatikan amalan-amalan hati, terutama keikhlasan dan semua amalan-amalan hati yang lainnya, seperti cinta kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut azab Allah. Ini amalan-amalan yang harus diperhatikan, bahkan harus menyertai semua ibadah kita. Ibadah kita harus dibarengi dengan amalan-amalan hati. Dan ketahuilah, amalan-amalan hati itu yang utama dinilai oleh Allah. Keikhlasan, cinta, harap, takut. Ini harus dihadirkan minimal 4 amalan hati ini. Keikhlasan, kecintaan kepada Allah, harap kepadanya, dan takut kepadanya. Setiap kita melakukan ibadah harus dihadirkan. Diterima atau tidaknya amalan zohir kita bergantung pada benar atau tidaknya amalan hati kita. Besar atau sedikit pahala kita bergantung pada kebaikan amalan hati kita. Maka jemaah sekalian, hati yang harus lebih penting untuk kita perhatikan. Tapi bukan berarti juga kita tidak memperhatikan amalan zohir. Tidak. Tetap amalan zohir juga diperhatikan. Oleh karena itu, dalam riwayat yang kedua yang telah kita sebutkan tadi, ada tambahan wa a'malikum. Allah juga melihat amalan-amalan kalian. Maka ini pelajaran kedua yang bisa kita petik. Wajib juga bagi kita memperhatikan amalan zahir. Apa yang dilakukan, apa yang perlu kita perhatikan pada amalan zahir, yaitu ittiba'nya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinilai oleh Allah. Amalan hati yang dinilai adalah keikhlasan, begitu pula cinta, harap, takut, begitu pula khusyuk, kekhusyukan, tawakal, dan lain-lain. Sedangkan amalan zahir yang dinilai adalah apakah kita ittiba, meneladani Rasulullah SAW atau tidak. Maka ini yang kedua yang perlu kita perhatikan. Amalan zahir kita harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Gak ada gunanya orang itu ikhlas kalau amal zahirnya tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Itu juga tidak ada gunanya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa tertolak? Karena itu bukan amal soleh. Kenapa itu bukan amal soleh? Karena tidak mencontoh Rasulullah SAW. Kalau amal soleh pasti diterima oleh Allah. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, janganlah kita
memperhatikan penampilan lahiriah lalu melupakan amalan hati, keadaan batin. Ini jangan sampai terjadi. Karena hadis ini menunjukkan kepada kita, lahiriah kita sama sekali tidak bernilai di sisi Allah. Maksudnya apa yang tidak bernilai? Contohnya rupa kita, cantik atau jelek, ganteng atau tidak ganteng, itu sama sekali tidak menjadi ukuran di sisi Allah. Makanya sangat tercelah kalau ada orang merasa bangga diri, kenapa? Dia cantik, dia ganteng, itu tercelah. Kalau dia bersyukur ya bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau dia membanggakan dirinya, itu namanya ujub. Bahkan amal soleh pun tidak pantas dibanggakan, apalagi cuman penampilan zahir. Itu tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Kecantikan dan ketampanan sama sekali tidak bernilai di sisi Allah. Tidak ada bedanya di sisi Allah yang cantik maupun tidak cantik, yang tampan maupun tidak tampan. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Sama semuanya. Kemudian fisik, badannya bagus, langsing, atau terlalu kurus, atau kegemukan, itu sama sekali tidak dinilai oleh Allah. Sama sekali tidak dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Badannya bagus, atletis, six-pack, atau kurus, atau gemuk, sama sekali tidak dinilai oleh Allah. Jangan sampai kita membanggakan badan kita langsing, tubuh atletis. Itu sama sekali tidak pantas untuk dibanggakan. Kemudian harta, kaya ataupun miskin, sama sekali Allah tidak nilai. Allah tidak menilai itu untuk melihat mana yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Bukan dari situ. Begitu pula ketenaran, ataupun jabatan, atau banyaknya followers di medsos, banyak yang komen, banyak yang like Facebooknya. Bukan itu yang Allah nilai. Bukan itu yang Allah nilai. Apa yang Allah nilai? Kebaikan hati dan amalan kita. Hati yang ikhlas karena Allah, hati yang cinta kepada Allah, yang mengharap rahmatnya, yang takut azabnya. Hati yang khusyuk dalam beribadah, itu yang Allah nilai. Dan amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini terkandung nasihat untuk mereka yang memperhatikan kebaikan fisik mereka. Menjaga makanan, harus makan yang sehat-sehat. Menjaga olahraga, harus selalu olahraga teratur supaya fisiknya sehat. Tapi sayang sekali banyak orang yang melakukan itu dan mereka lupakan untuk menjaga kesehatan hati. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, gimana hukumnya kita pergi fitness untuk menjaga kesehatan tubuh, tapi di tempat fitness tersebut diputar nyanyian dan musik, juga bercampur laki-laki dan perempuan. Maka saya katakan, mana yang lebih penting dijaga? Kesehatan fisik, kebugaran tubuh, ataukah kebaikan hati? Tentu yang lebih penting adalah kebaikan hati. Kita pergi fitness, sehat tubuh kita, tapi hati kita menjadi rusak karena mendengarkan musik,
karena bercampur baur dengan lawan jenis. Itu tidak pantas. Hanya demi kebugaran tubuh, lalu hati kita menjadi rusak. Padahal Allah tidak menilai tubuh kita. Silahkan, bukan hal yang terlarang olahraga. Bahkan olahraga pun, dalam pembahasan kita ini, olahraga pun bisa menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Contohnya, ibu-ibu fitness. Untuk apa? Niatkan demi menyenangkan suami karena Allah. Itu jadi ibadah. Itu jadi ibadah. Tapi dengan syarat, dalam fitness itu tidak melanggar syariat. Namun apa yang banyak terjadi? Ibu-ibu senam di lapangan, putar musik, campur laki-laki perempuan, atau semua perempuan, tapi orang semua lewat melihat. Laki-laki melihat ibu-ibu, bajunya ketat-ketat lagi. Maka itu tidak boleh menyelisih syariat. Sangat bagus ibu-ibu menjaga kesehatan tubuh, kecantikan, kesegaran. Itu kalau diniatkan karena Allah untuk menyenangkan suami, itu juga menjadi ibadah. Jangan sampai ibu-ibu membiarkan dirinya kegemukan, jadi nggak cantik, nggak sehat, maka suami jadi melirik kepada wanita yang di luar. Itu jangan sampai terjadi juga. Ibu-ibu harus sempatkan waktu olahraga. Itu sangat bagus. Tapi jangan sampai menyelisihi syariat, karena kebaikan hati, kesehatan hati itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Bukan berarti mengabaikan berhias untuk suami, tidak. Itu juga penting. Itu bagian dari ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai suami lebih melirik kepada wanita yang di luar. Jadi ibu-ibu harus bersaing dengan wanita-wanita yang di luar. Ya. Namun kesehatan hati itu yang lebih penting. Menjaga hubungan dengan Allah, hati kita dihilangkan dari segala macam kerusakan-kerusakan, dari dosa-dosa, itu yang lebih penting untuk kita perhatikan. Dan Allah mengingatkan kita, kelak apa yang ada dalam hati kita akan disingkap semuanya. Di surat At-Tariq ayat ke-89, Allah Azza wa Jalla berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mampu untuk mengembalikan manusia hidup setelah mati, untuk mengembalikan manusia menjadi hidup setelah mati. Yauma tublas sarair, hari ketika dinampakkan segala rahasia yang dulu ada di dalam dada. Jadi perhatikan, apa yang kita simpan di dalam hati akan ditampakkan oleh Allah. Begitu pula di surat Al-Adiyat ayat 9 sampai ke 10. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Apakah dia tidak mengetahui apabila ia dibangkitkan dari kubur, atau apabila manusia dibangkitkan dari kubur dan disingkap apa yang ada di dalam dada. Jadi jemaah sekalian, hari ini tidak terlihat, orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalam dada kita, tapi Allah Maha tahu. Dan di hari kiamat Allah akan singkap, Allah akan perlihatkan apa yang ada di dalam dada kita atau di dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita sibuk menjaga kesehatan fisik, memperbaiki fisik, lalu kita lupa dengan perbaikan hati, menjaga kesehatan hati. Maka
hati itulah yang harus diutamakan. Karena kalau baik hati, seluruh tubuh akan ikut menjadi baik. Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal darah. Apabila ia sehat, maka sehat seluruh anggota tubuh. Dan apabila rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Itulah hati. Maksudnya kalau hati kita baik, amalan anggota tubuh kita pun akan ikut menjadi baik. Tapi kalau hati kita rusak, maka amalan anggota tubuh pun akan ikut menjadi rusak. Iya. Mungkin ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-7.